Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharram syahrul mukarram wa fiha katsirun minal waqa'i'il mubarakati wal muhtaram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله على سائر الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Yang kita ta'zimi bersama-sama, yang kita muliakan bersama-sama, para habaib, para syaraib, cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun mereka berada. Kita berharap keberkahan daripada mereka kita dapat daripada mereka. Kita mengharapkan daripada rahmat Allah dengan berkah mereka. Kemudian yang kita ta'zimi pula, yang kita muliakan juga, itu para guru-guru kita, para pengajar agama bagi kita, guru-guru yang terdahulu, yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada. Kita selalu mendoakan kepada mereka akan keberkahan hidup untuk mereka. Kemudian yang kami ta'zimi pula guru-guru atau ustaz dan ustazah yang berhadir pada malam ini. Ada akhina fillah, Guru Andika, Guru Khairuli, Guru Rapsanjani, kemudian Guru Haji Deli, dan juga guru-guru yang lain. Guru Saifullah ini belum hadir nih. Ada. Guru Saifullah ada di belakang beliau. Maju ke depan bro. Kemudian akhirnya billah, saudara-saudara kami yang selalu berkumpul di dalam majelis, itu ada Om Fathan, Haji yang selalu berhadir di dalam majelis kami. Beliau istiqomah selalu, alhamdulillah. Kemudian Om Edwin ada di sini. Om Yatin ada dari Sungai Maryam Hulu, alhamdulillah beliau hadir juga. Dan juga partner kami yang lain, alhamdulillah di sini selalu berada. Om Usupna, alhamdulillah. Om Usup ada di belakang. Sini Om. Kemudian para asatiz wal asatizah, pengajar daripada ini guru bulan tinggal nah guru bulan ada. Beliau ini kemasukan aja apanya daib kan, beliau baru, beliau ini, tapi lain dari jelek, dari besar sudah, dari jelek kecil aja, beliau gak pada kita punya awak, membodi. Alhamdulillah, yang selalu berhadir di sini yaitu adik-adik Irma yang mengajar di PPQ atau PPA. Beliau ini luar biasa sebenarnya, mengajar akan kebaikan Al-Quran, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian lagi hadisnya khairun nas apa ya? Mantra apa? Ya itu sudah, pokoknya itu aja artinya. Kemudian yang selalu ini yang sampai ketinggalan ini, yang selalu kami cintai dan selalu kami mendoakan kepada mereka, yaitu ibunda kita. Baik, yang pertama ibu-ibu yang ada di sini dulu. Kemudian ibu-ibu kita yang di rumah. Tanpa mereka, tanpa doa mereka, kita tidak akan sampai ke sini. Jadi ingat adik-adik ya. Jadi tanpa doa ibu, makanya ada di mobil biasanya doa ibu. Nah itu berkat doa ibu. Tanpa doa ibu, sampean dan kita semua ini tidak akan berhasil di alam dunia. Jadi ada dua nih. Kalau mau berhasil
berbakti kepada kedua orang tua. Bapak itu khususiyah dunia, ibu khususiyah akhirat. Kalau keduanya kita berbakti, maka mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirat. Nah itu yang penting. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Yang masih ada alhamdulillah, yang sudah tiada maka kita beri wasilah tawasul kepada mereka, selalu doakan mereka, atau kita bersedekah kepada seseorang atau kepada agama, kita niatkan untuk mereka. Itu adalah tanda bukti kita kepada kedua orang tua. Nah jadi mau kuncinya, kunci sukses di dunia sampai akhirat, maka berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan kita yang muslim, orang yang non muslim pun si kafirnya berbakti mereka kepada kedua orang tuanya, maka dikasih Allah kesuksesan di dunia. Walaupun di akhirat tidak dikasih selamatnya, tetapi di dunia nyaman senyaman-nyamannya. Mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kafir, apalagi kita yang muslim. Cuman kadang-kadang setan ini mengganggu, membisik kepada kita supaya jangan berbakti. Itu aja kuncinya. Kalau sudah tahu bahwa setan dan nafsu kita menegah akan kebaktian kepada kedua orang tua, sudah tahu nih, maka cepat-cepatlah kita cegah. Oh ini bisikan setan nih, padahal ini mau berbakti sebenarnya kepada kedua orang tua, sudah ternyata ada yang menghalangi, atau ajakan teman kah, atau kerjaan kah, atau main kah, padahal orang tua memanggil. Nah itu kuncinya kesuksesan di dunia sampai akhirat kita yang muslim. Orang-orang kafir aja yang berbakti mereka dikasih Allah sukses di akhirat di dunianya, apalagi kita. Nah mau kuncinya itu aja dah. Pokoknya kalau ada masih cepat-cepat berbakti. Nah ini adalah bukti kita di majelis nih, sedikit mendengar dapat diamalkan. Nah seperti itu. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kita sudah berada di awal-awal di 10 awal bulan Muharram. Nah, jadi kita sekarang ini malam yang ke-6 ini. Malam yang ke-6 berada di majelis tanpa non hadir. Berarti absen, berarti hadir maksudnya. Hadir di sini yang baru berhadir di awal tahun ini 1448 Hijriah di bulan Muharram, maka dia memulai suatu kebaikan di tahun ini dengan satu kebaikan yang besar, yaitu duduk di majlis ta'lim was sholawat. Majlis sholawat wa ta'lim sama aja balik kan Bapak. Kalau seseorang memulai kebaikan di awal tahun Hijriah, maka insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti dicatat Allah dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Yang penting niatnya lah, yang penting niatnya. Nih, kita yang duduk-duduk nih tanpa hadir, ya Allah, berarti duduk nih. Kebaikan yang ada pada malam ini akan menghantar kita di sepanjang tahun sampai nantinya di akhir tahun 1448 Hijriah dengan kebaikan-kebaikan. Ya artinya kita niatkan dari awal tahun ini untuk selalu berhadir, ingin selalu berhadir di majelis mana-mana. Ya, yang pertama misalnya di majelis ini misalnya sudah niatkan, sudah aku berniat pada tahun ini ya Allah selalu dalam kebaikan duduk di majelis taklim, majelis sholawat, dicatat Allah sudah sepanjang tahun, dapat ibadah sepanjang tahun. Niat apa? Nah seperti ini,
inilah kebaikannya kita duduk di sini pada malam ini. Lihat aja nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan akan niat kita yang baik tersebut. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita buang waktu kita dengan kesia-siaan. Baiklah, tidak berpanjang lebar, langsung kita masuk ke dalam kitab. Kita menyambung kepada kitab kita, kitab hadis. Malam ini masuk ke dalam hadis yang ke-39, Al-Hadits Tasi' wa Salasun. Baiklah, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini anaknya Sayyidina Abbas yaitu Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaih. Apa artinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan atau memaafkan atas umatku, yaitu kesalahan-kesalahan, kelupaan-kelupaan, dan sesuatu amal perbuatan yang terpaksa baginya. Kenapa? Ini penekanannya kepada umat Rasulullah disebabkan karena Rasulullah. Paham nggak? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan umatku dan kelupaan-kelupaan mereka, dan segala perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat karena terpaksa disebabkan aku meminta, ya Rasulullah. Jadi kita semua ini adalah umatnya Rasulullah, dan kita berharap kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jangan kita mengaku umat saja tapi tidak mengikuti Rasulullah. Kalau mau menjadi umatnya Rasulullah, maka ikuti standar peraturan agama dan suruhan-suruhan Allah serta Rasulullah. Kalau mau jadi umat Rasulullah, itu aja. Tidak neko-neko, tidak repot-repot. Umat Rasulullah itu seperti itu. Tidak usah mencari perbuatan-perbuatan yang wah-wah. Mau menjadi umatnya Rasulullah, ikuti aja prosedur apa yang disuruh Rasulullah, apa yang diperintah Allah, yang dilarang Allah. Jadi umatnya Rasulullah. Itu aja. Perbanyak sholawat, mengingat kepada Rasulullah, jadi umat Rasulullah. Maka kalau sudah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kelupaan-kelupaan kita, dan sesuatu perbuatan-perbuatan yang kita tidak bisa mampu untuk melaksanakannya. Seperti itu aja. Hadisnya pendek aja, tetapi intinya sangat dalam. Nah, kalau kami ini bertausiah agak-agak tegang-tegang sedikit, tapi paham nantinya. Ya benar. Coba aja sampai masuk ke ya. Tapi masuk nanti, oh betul juga. Karena yang dibacakan ini adalah hadisnya Rasulullah. Hadis ini hasan derajatnya. Derajatnya hadis hasan, kan ada hadis hasan, hadis sahih, kemudian hadis hasan sahih, ada hadis dhaif, maudhu dan sebagainya. Itu derajat-derajat. Ini hadis hasan. Dan hadis ini berarti hasan itu artinya baik. Berarti bagus untuk diamalkan dan derajatnya bisa dipakai, maksudnya diperpegang, muhtamad bahasa Arabnya. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Majah dan Baihaqi wa ghairuhuma dan yang lain sebagainya. Itu hadis yang ke-39. Kita hapuskan aja kitabnya. Menolak nipis juga ya, usah dilihat. Nah, jadi pada intinya hadis yang pertama ini, hadis yang 39 ini, kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita, kelupaan-kelupaan kita, dan sesuatu perbuatan yang
terpaksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan kalau kita diakui oleh umatnya Rasulullah. Caranya ikuti suruhan Rasulullah, ittiba, kita mengikut aja ittiba Rasulullah. Kemudian hadis yang ke-40 yaitu al-hadisul arba'un. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah juga, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, bahwasanya Rasulullah SAW memegang akan pundakku. Pada suatu saat beliau dipegang oleh pundak beliau, pundak Ibnu Umar ini. Kemudian bersabda Rasulullah kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seolah-olah seorang perantauan atau orang asing atau seorang pengembara, traveler, pengembara. Oh, apa kalau dia itu apa di tas bisnya apa? Ini adalah ya, backpacker, mau jalan kemana-mana ya, berpetualang. Nah itu. Jadi ya Rasulullah kepada kita semua ini, jadilah kamu seorang petualang, seorang pengembara di alam dunia. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita ini hanya seorang petualang, seorang pengembara atau orang asing, maka kita ini, rumah kita bukan di sini yang sebenarnya. Bukan di sini rumah kita. Rumah yang besar-besar, rumah yang kecil-kecil, yang pondok-pondokan, itu hanya persinggahan kita di alam dunia sebagai persinggahan. Coba aja hitung, siapa yang paling tua di sini? Mungkin saya yang paling tua. Nah, ya, kira-kira. Tapi itu 17 saja ya. Masuk terlebih 17 saja. Jadi kita ini hanya sebagai pengembara di sini. Orang asing aja singgah sebentar makan, coba dipikir, lahir ke dunia dikasih pakaian oleh orang tua, berpakaian kita, makan minum tiap hari, makan minum berak, makan minum berak, belajar, bekerja. Kalau sudah agak-agak besar nanti ketemu cowok atau cewek ada doinya, ya cocok-cocok nikah, beranak, ya Allah, melahirkan. Habis itu jadi nenek-nenek sudah. Anak tadi ternyata besar sudah, mau juga bersuami atau beristri, ada cucu, jadi nenek-nenek kita, jadi kakek-kakek kita sudah. Habis itu lama-lama habis umur kita, masuk ke lubang kubur. Mana rumah kita yang besar tadi? Dibawakan spion mobil dan mau dimasukkan, tidak boleh. Jam tangan yang mahal-mahal Alexander Gerstein tidak boleh. Ya Allah. Make up artis tidak boleh dibawa, satu tas tidak boleh. Emas yang berpaon di rumah tidak boleh dibawa. Nah, berarti kita dimasukkan sana. Di dunia ini cuma singgah aja ternyata. Ya, HP iPhone Pro Max dah ada dibawa pokoknya. Biar 2, 3 HP. Biar mau kayak Samsung yang paling berlipat-lipat dah. Bukan lipat 2 lagi, lipat 3 ada. Nah, 3 langsung lipatnya. Nih, tapi Andika kita tahu ya, masa HP ini. Ya lah, karena lu nak besarnya utang. Andika ini urusannya. Motor kah yang paling baik kan motor kita nih? Ada motor paling mahal apa misalnya X-Max, misalnya 50-an lah. X-Max, bukan N-Max, X-Max. Nah, X-Max 50-an ya. Nah, atau mobil motor apa lagi? Atau mobil Fortuner ya. Nah, Fortuner, Pajero, BMW, Mercedes, apalagi Rubicon, Hummer, apalagi banyak mobil yang mahal-mahal. Ada dibawa? Enggak dibawa pokoknya. Jangankan itu setirannya aja tidak boleh dibawa. Kalau ini aku saking sayangnya dengan mobilku ini, tolong nanti ya dimasukkan dalam kubur setirannya. Mana mau kerukunan nanti, oh nih guru saya pulang ke korporat, nggak mau masukkan dalam kubur, mau dia dimarahi malaikat, nanti tanya-tanyain nanti. Nah ini di mimpi, kenapa kamu masukkan setiran ini dalam kubur orang itu? Kacau. Nah makanya
Jadi kita ini hanya persinggahan kalau kita betul-betul meyakini, memikirkan. Nah, jadi cuma singgah aja. Tetapi persinggahan ini adalah bekal untuk ke akhirat. Boleh kita mencari sebanyak-banyaknya, boleh. Tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak. Bekerja boleh, berbisnis, banyak proyek dengan jalur-jalur syariat boleh. Dan hasil keuntungannya kita nanti misalnya kita gunakan untuk kehidupan kita, satu, kehidupan keluarga kita, kemudian membantu orang. Kalau kita mampu bantu, kalau tidak mampu bantu dengan doa, kalau tidak mau bantu lagi misalnya. Yang penting jangan sampai kita mencelakakan orang, itu aja di alam dunia sini. Ibadahnya, bekerja juga. Nah, hiduplah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya Allah, bekerjalah kamu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramal ibadahlah kamu juga seakan-akan kamu mati besok hari. Nah, seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara hidup dan kematian nantinya. Paham ya? Kalau kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu iza amsayta fala tantaziris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khusbin sihatika limardatik wa min hayatika limautik. Berkata beliau, si Ibnu Umar ini, Sayyidina Ibnu Umar berkata, bukan hadis Nabi tetapi beliau yang berkata, iza amsayta, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu daripada subuh. Ini kita nih malam nih. Jika kamu berada pada malam ini, jangan menunggu sampai besok, sampai pagi. Kemudian apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sampai sore, sampai malam. Maksudnya kerjakan sekarang. Lihat orang sukses. Kalau orang-orang sukses itu, lihat aja. Makanya ini harus belajar meneliti orang-orang. Kita harus lihat orang-orang. Orang yang sukses, orang yang setengah sukses, baru ada yang non sukses, yang udah sukses, ada juga orang yang melarat. Lihat aja kehidupannya, kegiatannya apa. Lihat aja. Orang yang sukses itu dia tidak menunda-nunda waktunya. Kalau dia mau mengerjakan, kerjakannya langsung. Kalau kita nanti ya, masih banyak waktu, itu membuang-buang waktu. Al-waktu kasaifi, waktu itu adalah pedang, atau the time is money aja, waktunya bahasa Inggrisnya. Waktu itu adalah uang. Nah itu ya, itu adalah prinsip orang berduit, beruang tadi. Nah, waktu adalah uang, waktu jangan disia-siakan. Kadang-kadang kita nih kebanyakan malas banget, malas deh. Apalagi zaman HP, zaman HP setengah jam, sejam, scroll reel, apakah lagi Instagram. Hasilnya apa? Jadi duit lah. Kalau punya bapak jadi duit terus, karena belakangnya duit. Ya orang casingnya aja kan ini. Ya. Nah, kalau kalian jadi duit ada. Antara dua aja HP itu. Kalau tidak jadi duit jadi ilmu. Itu aja dijadikan. Kalau jadi pikiran melayang-layang aja susah. Maksudnya jadi duit itu yang negatif, yang positif juga, jangan juga negatif. Mentang-mentang ajar guru dia jadi duit, judul aja dan sekali, jangan juga salah jadinya. Untung jadi disampaikan kalau kita jadi rumus nih, jadi aja kita kacau. Jadi guru aja jadi duit, jadi judul aja kita. Jangan banyak sini yang judul-judul sini, Bapak tahu nih, judul-judul sini. Cakap judul Dragon atau drakor udah apa? Ini judul judi online. Nah, kemudian lagi nonton Dragon 2 jam, rame ya Allah. Drakor, drama Korea, drama Cina, wah rame. Ramenya tuh di mana? Ramenya tuh di sini aja rame.
Nanti hayal-hayal, ya aku ya jadi seorang yang miliarder. Itu sudah dapat kena jadi laki miliarder pura-pura jadi miskin. Yang sudah. Itu. Banyak guru nonton juga. Iyalah. Nonton juga kita supaya tahu, jangan bercerita bisa. Ayo kalau ada itu udah tahu kondisi masyarakat kita. Itu. Jadi yang beliau tadi, iza amsayta falatan sahabat, apabila kamu berada di suatu waktu ada sesuatu yang mau dikerjakan, kerjakan sekarang. Doing anything, asik, gawe. Itu jangan belum bertambah. Kita harus lihat itu orang sukses atau orang pintar juga, orang pintar juga. Bagaimana mereka menjadi seorang yang sukses, bagaimana mereka menjadi orang yang berilmu. Jangan kita duduk di bawah terus. Itu. Kemudian wa qusmin sihatika limardatik. Pergunakanlah sehatmu sebelum kamu sakit, dan ada hadis yang lain. Wa min hayatika limautik, dan daripada hidupmu sebelum matimu, kan itu. Kita ambil pergunakan itu, pergunakan hidupmu. Kita nih. Jadi berkata para ulama, sebagian ulama, musibah terbesar itu bukanlah kematian. Kalau kita kan berpikir kematian adalah suatu musibah, iyalah. Biasanya kan kita pikir kematian paling besar, musibah terbesar itu adalah kematian. Ternyata enggak, ada yang musibah yang lebih besar daripada itu, lebih besar daripada kematian musibah. Apa itu? Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Orang yang menyia-nyiakan waktunya itu adalah musibah terbesar. Kan tidak akan bisa dikembalikan lagi waktu. Waktunya bisa diputar. Kalau jam masih bisa diputar, jarum jam masih bisa diputar. Waktu kita yang terbuang sia-sia kemarin kemana? Karena orang yang sudah meninggal, kematian tadi musibah kisahnya, dia akan minta kembalikan kepada kehidupan di dunia. Sedangkan kita yang ada di alam dunia, waktu kita dibuang aja, sia-sia. Kalau tidur ya tidur, tidak apa-apa, itu istirahat namanya. Tetapi kalau waktu sehat, waktu apa yang mau dikerjakan, kerjakan cepat-cepat. Kecuali kita sakit segala, ada usulnya tidak apa-apa. Kalau kita sendiri yang malas-malasan, itu yang masalah. Itu. Berapa waktunya sudah? Jam 9:09 sudah nih, ngantuk kan sudah mata. 2 hadis lagi, udah 2 hadis nanti aja. Yang jadilah 2 hadis nanti aja, soalnya agak panjang di sini. Mungkin itu aja hadis yang ke-41 dan ke-42 habis sudah di situ. Tamat nantinya kitab kita. Itu nantinya sudah bertamat nantinya khatam daripada kitab Al-Arba'in. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dengan mempelajari daripada ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahkan kepada kita keberkahan hidup kita, ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadikan keridhaan atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sekarang ada amanah daripada saudara kami untuk mendoakan daripada anak beliau ya, yaitu Ahmad Zuhdianur Jamal bin Sanjidi Jamal. Sama nama pokoknya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama semoga anak beliau ini dijadikan Allah sebagai anak yang soleh nantinya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan negara dan bangsanya, diberikan kesuksesan di dunia, diselamatkan sampai akhirat, menjadi keberkahan keluarga, dan kita semua di sini juga dijadikan Allah keberkahan selama hidup kita dan selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والقدر والمقدار العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صرايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.